Shalom, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Kita bertemu kembali pada saat ini dalam seri pelajaran Sekolah Sahabat. Sebelum kita melanjutkannya, kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan kembali, dan biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan mengurapi kami masing-masing. Begitu juga para pemirsa yang mendengarkan dan turut bersama-sama belajar, boleh kiranya mendapatkan pemahaman dan terlebih boleh mendapatkan kuasa yang dari Tuhan untuk menguatkan iman kerohanian mereka. Inilah doa permohonan kami Bapa, ampuni kami dari segala dosa kesalahan kami. Kami persembahkan doa permohonan kami ini hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pelajaran Sekolah Sahabat kita pada saat ini yaitu hari Selasa tanggal 11 Juli tahun 2023 dengan judul Mengambil Bagian dalam Kuasa Kebangkitan. Dalam ayat-ayat selanjutnya dari laporan dua doa Paulus yang terdapat dalam Efesus pasal yang pertama ayat 20 sampai 23 dikatakan Bapak Ibu, Paulus memperluas topik yang ketiga dari pemahaman yang ia harapkan agar Roh Kudus akan membawa kepada orang-orang percaya kedahsyatan kuasa Allah yang ia adakan atas nama mereka. Ia mulai dengan mengarah pada dua peristiwa sejarah keselamatan sebagai ilustrasi utama kuasa Allah, Bapak Ibu. Yang pertama dikatakan kebangkitan Yesus dari kematian. Lalu yang kedua, Yesus dimuliakan di tahta alam semesta. Ini kita bisa lihat di dalam kitab Efesus yang pertama ayat yang ke-20. Bagaimanakah kuasa Allah dinyatakan melalui kebangkitan Yesus? Efesus pasal yang pertama ayat 20, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang-orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Kalau kita lihat dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 20 sampai 22 menyatakan bahwa tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan hidup kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Kalau kita lihat dalam kitab Filipi pasal yang ketiga ayat 8 sampai 11 dikatakan di sini, malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kalau kita lihat kitab berikutnya yaitu Ibrani pasal 13 ayat 20 dan 21 dikatakan bahwa maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita
apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selanjutnya kalau kita lihat dalam kitab 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga, dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kebangkitan Yesus adalah keyakinan iman Kristen yang tidak dapat ditawar lagi. Ini terdapat dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 14 dan 17. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, karena Kristus telah bangkit, maka orang-orang percaya yang setia menantikan kebangkitan yang agung di masa depan kepada kehidupan kekal pada saat Kristus kembali. Ini kita bisa lihat di dalam 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 23. Karena Kristus telah bangkit, maka kita dapat memandang kepadanya hari ini untuk semua berkat janji Injil, termasuk kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Gambaran bahwa Allah mendudukkan Dia atau Kristus di sebelah kanannya yang terdapat dalam Efesus pasal yang pertama ayat 20 diambil dari Mazmur pasal 110 ayat yang pertama, bagian yang paling sering dikutip dalam Perjanjian Baru. Semua bagian yang baru saja dikutip tampaknya diambil dari pasal ini juga. Peninggian Kristus memiliki profil yang tertinggi di kitab Efesus. Orang-orang percaya duduk dengan Dia di surga. Ini kita bisa lihat di dalam kitab Efesus pasal yang kedua ayat ke-6 versi ESV. Selain itu dikatakan, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Paulus merujuk pada kenaikan Kristus sebagai pendahuluan bagi Kristus yang memenuhi segala sesuatu dan memberikan karunia kepada gerejanya. Ini kalau bisa kita baca dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 8 sampai yang ke-11. Dalam Efesus 4 ayat 8 sampai 11, Paulus memperingatkan kita agar tidak mengadopsi gambaran Kristus yang statis pada tahta Bapa belaka, melainkan menyajikan gambaran perjanjian baru yang dinamis tentang Kristus yang dimuliakan, yang keluar dari Roh-Nya di seluruh dunia, menaklukkan dan untuk merebut hati. Ini kutipan dari F.F. Bruce, the Epistle to the Colossians, to Philemon, and to the Ephesians. Ya, ini penerbitnya Grand Rapids, Earthmans, tahun 1984. Halaman 133. Jadi Bapak Ibu, di sini Paulus menggambarkan peninggian atau penobatan Kristus tidak hanya sebagai ilustrasi dari kuasa ilahi yang ditawarkan kepada orang percaya, tetapi sebagai sumber dari kuasa itu. Dengan cara apakah Anda membantu kuasa Kristus dalam hidup Anda, dan bagaimanakah kita dapat memanfaatkan kuasa itu dengan lebih baik? Praktek-praktek apakah yang mungkin menghalangi akses kita kepada kuasanya? Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan, karena kami sudah membaca pelajaran sebuah sahabat ini, dan biarlah kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan yang menolong kami, agar kami boleh memahami bacaan ini dengan baik, sehingga kami boleh menghidupkannya di dalam kehidupan kami. Engkau kiranya Tuhan memberkati para pendengar, pemirsa dari channel ini, dimanapun mereka berada. Kasih Tuhan, penyertaan Tuhan saja kiranya menjadi bagian mereka. Biarlah kiranya yang Tuhan, waktu yang indah, kesempatan yang baik di lain waktu boleh menjadi bagian kami. Kami boleh bertemu kembali secara virtual untuk belajar bersama-sama dalam pelajaran-pelajaran sekolah sahabat dan firman Tuhan yang lainnya. Inilah doa permohonan kami Bapa, ampuni kami dari segala dosa kesalahan kami persembahkan doa permohonan kami ini hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.